wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ati dan Pak Andri. hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, materi tentang IPS. Apa ya Pak Andri? Untuk materinya yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Gitu buat. Oke, kita simak yuk anak-anak. Let's go. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Perhatikan letak geografis negara Indonesia. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama ada pembentukan AFTA. Yang kedua dibangunnya IRI. Yang ketiga mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. Yang keempat mengembangkan jaringan transportasi. Kelima, mendorong peran investor dalam pengembangan sektor ekonomi. Yang keenam, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Pertama yaitu ada pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Yang kedua, penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti antar negara. Dan yang terakhir, yang keempat, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga di bidang teknologi. Yang pertama ada mengembangkan teknologi pasca panen. Yang kedua membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Selanjutnya bidang sosial. Yang pertama memberikan bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Yang kedua bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Selanjutnya bidang budaya. Yang pertama mengadakan pentas budaya. Yang kedua mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. Yang ketiga, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Yang keempat, mengadakan festival budaya untuk menarik minat wisatawan. Selanjutnya, bidang politik dan keamanan. Yang pertama, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, netral atau zone of peace, freedom and neutrality atau disebut dengan JOGFAN. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Yang keempat, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, negara prakarsa terbentuknya ASEAN. Yang kedua, tuan rumah SEA Games.
ketiga, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Yang kelima, penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Yang keenam, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham kan? Selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasinya di mana, Pak Andri? Untuk evaluasinya nanti silahkan kalian kerjakan latihan soal di link quizzes ya. Untuk linknya nanti Bapak sharekan lewat grup. Gitu buat. Oke, sampai jumpa di pertemuan IPS selanjutnya. Bye. Dadah.